Eh, aku tuh ngerespon apa gitu ya, emang ya seperti itu. Bagaimana? Oh ya, kita mau menghadapi keadaan seperti ini kan juga melihat resourcesnya yang kita miliki seperti apa. Nah, nah kalau melihat kurva dari pertama sampai hari-hari berikutnya, salah satu yang paling berhasil adalah Korea itu. Korea bisa berhasil juga karena pengalaman dia di MERS beberapa tahun sebelumnya. Itu dia tahu persis bagaimana handle-nya. Dan nomor satu, seperti yang dikatakan tadi, data. Pak Toto. Jadi mass testing di mana-mana, private sama negara bareng-bareng gratis, sama backtrackingnya dijalankan, yo relatif cepat bisa di lockdown, nggak keras-keras juga di sana karena memang sudah diantisipasi seperti itu. Ya karena mau nggak mau yang bisa dilakukan adalah asumsi bahwa semuanya pembawa penyakit, gelem ya lockdown, iya meneh. Tapi ya lumayan juga ini, kan lumayan dalam tanda petik lumayan ya. Nah, saya nggak ngomong penyakit ya. Banyak yang bisa digali di sini juga. Semua dipaksa terus kemudian mereorientasi apa yang primer dan apa yang tidak dalam hidupnya. Nek wong nek wis kepepet neng urip kan yuk mikir sing penting neng urip apa, sing rapati penting apa. Yang rapati penting digeser terus sing dipikir sing penting-penting. Saya tadi sempat baca panjang tentang bagaimana Black Plague, yang misalnya Black Plague di Italia yang menurunkan populasi dari 100.000 sampai 50.000, setengah populasinya habis. Efek dari situ adalah kemudian lahir Renaissance. Dalam tanda petik ada reformulasi baru terhadap society dari semua bidang, dari relasi sosialnya, dari bidang ekonominya, sosioekonomiknya dan seterusnya. Simbah dulu pernah mengatakan bahwa kadang kita perlu kejutan besar ini, shock yang memang benar-benar shock untuk semua, untuk kemungkinan bisa merubah untuk kita untuk bangun dan merubah Indonesia. Yang kita rasakan sekarang adalah, dan kita masih bisa santai-santai sekarang karena si terong pati ketok juga. Misalnya di bulan Maret kemarin penguburan di Jakarta naik 40%, itu kan tidak diomongin sebagai semua hasil dari COVID juga, tapi itu kan data yang agak serem juga. Tiba-tiba dalam sebulan tingkat yang dikuburkan naik 40%. Nah, kekurangan kita akan data membuat kita tidak bisa tahu persis untuk menghadapi ini seperti apa. Yang kita rasakan adalah kemudian kita terus nang omah dewe-dewe, sok ya sok. Nah, yang pertanyaan saya kemudian, apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan ini? Nah, iso ngewangi sekitar, bahkan paling minimal orang ngewangi apa-apa dengan diam di rumah pun wis ngewangi keadaan sekarang ini loh. Maksudnya ngewangi dengan menahan diri itu sudah dianggap ngewangi juga. Jadi yo menarik aja keadaan nih. Kita dipaksa untuk mencari Tuhan ke dalam, simbol-simbol Tuhan yang di luar harus gini berhenti semua nggak mau ya nang omah merenung, mencari apa yang bisa dilakukan, mencari apa yang bisa ditumbuhkan dalam waktu yang sunyi di rumah sendiri ini. Paling kalau refleksi di rumah. Jadi setuju kita sama ungkapan Simba. Jadi memang perlu shock terapi yang amat sangat istilahnya untuk bisa menjadi perubahan gitu. Cuman ini kan apa nggak tergantung dengan movement pemerintah, artinya ini yang menyangatkan dan tidak menyangatkan. Karena misalnya ini ngomong, kalau kita kemarin itu setuju lockdown semua ya toh, itu terasa sangat. Dan sekarang ini kita lihat di Surabaya ya toh, iku mung tengah kota sing kantor-kantoran ambek cedek mall ae tunjungan ngene sing dalane sepi. Tapi lek daerah jarak Banyurip ya toh, terus Ampel, pinggir-pinggir seperti itu masih agak normal. Nah, artinya kan ini dua kutub, ada yang kalangan mungkin kita bisa bilang menengah atas yang aware sama medsos, sama berita online, dengan istilahnya nonton TV itu berita bukan sinetron, itu mungkin dia pada satu sisi yang ini sangat ini pukulan yang amat sangat gitu. Tapi pada sisi masyarakat yang lainnya ya toh,
informal, kalangan bawah, orang yang tidak tersentuh atau tidak punya kebiasaan membaca berita atau mengikuti medsos, itu kan juga sisi yang lainnya. Itu juga banyak. Jadi antara yang iki pukulan sangat dan tidak pukulan sangat, menurut jenengan ini kan apa yang kira-kira bisa mensimulasikan supaya ini teguran dari Allah, misalnya ini corona ini adalah sesuatu yang sangat yang harusnya bisa merubah kita secara frontal, ya toh, itu bisa dirasakan bareng-bareng antara dua sisi ini, kalangan menengah atau bawah, misalnya dikotominya ini, misal seperti itu, Mas. Gini, saya dulu pernah mengatakan bahwa revolusi mental itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada darurat nasional, sebuah keadaan darurat yang dipahami oleh semua orang. Kalau sekarang mengatakan bahwa tidak semua orang paham tentang darurat ini, saya mungkin setuju. Dan pemerintah tidak mudah juga membuat movement di Indonesia. Arab lockdown full. Pertanyaannya begini, Arab lockdown wilayah misalnya, lockdown full. Itu kalau dari simulasi 2% aja bocor dari wilayah tersebut, efektivitas lockdownnya menurunnya jauh dan bisa lebih panjang lockdownnya yang terjadi. Oke. Dikawin karo data poverty, kemiskinan di Indonesia. Data kemiskinan di Indonesia data tahun 2018 itu 9,88%. Jadi kalau satu desa saja kemiskinan 9,88%, yang pendapatannya harian pasti lebih dari 2% yang bocor. Lockdown biayanya mahal, harus membayari, bocor juga anyway. Itu belum menghadapi kemungkinan krisis moneter di belakangnya. Tadi saya tambah 70% masyarakat Indonesia kerja dari area non formal. Itu mereka juga kebanyakan harus keluar rumah juga. Opsi lockdown sangat susah dilakukan karena kita harus punya resources iso makani wong sak ono gedene dan segitu banyaknya. Oke. Makani wong sak ono gedene, kita meresikokan diri lebih tinggi pada resesi ekonomi. Aku nggak pengen insensitif di sini ya, terus ngomong ekonomi lebih penting daripada nyawa orang, tapi itu juga ancaman yang nyata juga. Kalau ekonomi drop, makanan nggak ada di mana-mana, chaos juga kemungkinan terjadi. Simulasi terakhir misalnya, ini GDP rata-rata bisa turun sampai 30% pada kuartal berikutnya. Dunia ini bisa sampai 50% penurunan GDP dari resesi ekonomi. Penurunan segitu, ini scarcity makanan makanan akan seperti yang dikatakan Pak Toto tadi bisa krisis tenan iki ya panganan iki. Dan 2-3 hari yang lalu di Italia wis mulai terjadi penjarahan karena ya wis dore semangat. Nang Indonesia yang saya tahu di Medan wis mulai ribut. Ini hari ini saya dapat video juga, teman-teman ojol sudah mengancam nek ngelih kita nganu ki garang gitu, ngomongnya gitulah, sebenarnya mengancam. Nah ini keadaan yang tidak mudah ini. Ini yang di desa-desa, benar kata cari Mas Rahmat bahwa mungkin nggak paham keadaan seperti ini. Ini bukan kesalahan mereka juga. Ini kok wis mati akeh banget. Ini lagi ngerti paham betapa itu loh Mas Abram. Mohon maaf Mas Abram. Jadi ini kan semua ketakutan kita bahwa pemahaman terhadap krusialnya masalah ini yang kita hadapi sekarang ini baru bisa dipahami setelah terjadi, mohon maaf, chaos ya loh, misalnya semacam itu kan cost-nya jauh lebih mahal. Nah, adakah solusi atau metode? Misalnya saya bayangkan adalah bahwa ada seseorang yang atau sekumpulan masyarakat yang memang dipercaya oleh masyarakat, suatu masyarakat yang lebih luas. Goleke Mas Toto. Salepe Bapak ngono Nur. Salep. Oh. Pak Toto salep ya mau. Oke, sama. Gitu Mas. Jadi ini kita menakutkan itu. Kita menakutkan apa yang terjadi di Italia. Itu Italia itu wongnya berpendidikan kayak ngono. Lek awak dhewe wis ya muga-muga gak terjadi, cuman iso luwih sangar lah. Ya pripun Mas. Nah, ini supaya menghindari bahwa sadar itu setelah tawuran ya Mas. Oke, selesai. Ora sah corona lah. Sampean tahu ngalami ban bocor kudu dipencet dhisik. Bane bocor dipencet bane.
Ah, Apa tangannya kena tai, dan tai dhisik. Lalu itu kan menunjukkan bahwa kita secara bawah sadar juga pengen ngelihat sesuatu, pengen membuktikan sendiri untuk bisa memahami itu. Kadang-kadang sih gitu ya. Oh iya iya. masuk akal kalau tidak mensimulasikan ya nggak jadi ancaman beneran. Kita naik sepeda, naik motor, bannya bocor, terus dipencet bannya, jelas-jelas bocor ya. Ketahuan apa jelas-jelas bocor masih digini-giniin. Iya. Kita nggak bisa mengandalkan informasi untuk membuat orang bergerak. Kita nggak bisa mengandalkan kesadaran untuk orang bisa bergerak. Ya ini yang disebut shock adalah memang seperti ini. Kita mau nggak mau harus melewati keadaan yang bohong. Per kapita di Indonesia misalnya, ini data 2012 karena saya belum menemukan data yang lebih terbaru. Data 2012 per kapita kasur di tempat tidur, kasur di rumah sakit di Indonesia itu 4/10.000. Jadi kalau seandainya terjadi pasien corona itu meledak, ya wis iso bayangke dhewe ta. Ora ana tempat tidure wi. Nang lapangan wi sing mungkin. 4/10.000 ya, Pak. Gini, sebenarnya aduh, neng yo apa orang ditompo ya. Misalnya gini. Cina dengan kekuatan kapitalnya mampu membuat dalam 10 hari rumah sakit dengan 1.600 tempat. India dalam waktu 3 malam dia bisa membuat 6.000 lebih. Caranya dengan repurposing gerbong-gerbong yang berhenti, gerbong kereta dijadikan tempat tidur. Kita punya banyak nganggur, menunggu dalam tanda petik nganggur ya. Rumah sakit, tempat sekolah, universitas, gedung DPR, gedung pemerintahan kosong kabeh loh gitu. Itu direpurpose untuk itu kan iso jane. Nenek arep ngomong inisiatif pemerintah ya, kita juga nggak punya strategi untuk melimitasi. Kita yang saya baca sekarang pemerintah menggunakan strategi herd immunity. Herd immunity itu yo low cost tapi high casualty itu pasti. Kecuali punya strategi untuk melimitasi populasi yang sing loro-loron lah, sing resti. cara melimitasi dengan lockdown wilayah kita punya potensi 2% itu loh, sing aku nggak yakin kita disiplin. Ya Jogja aja udah mulai rame lagi nih di jalan. Iya, jadi menurut saya sebetulnya sekarang ini peran pemimpin di tingkat wilayah itu menjadi sangat berperan. Nah, apalagi juga sampai di tingkat desa ya. Nah sekarang ini piye lah kepemimpinannya seperti apa? Satu contoh aja di desa saya. Tenaga relawannya sudah sedemikian rupa aktifnya, tapi lurai gambleh, ayo setengah mati lah. Ini problem kepemimpinan yang luar biasa gitu, maka dibutuhkan macam-macam intervensi gitu loh. Iya. Kalau saya memikirkan begini sih Pak, kita perlu sebuah narasi yang mampu dipahami oleh semua orang agar kita tahu positioning kita gimana. Positioning masyarakat kalau mau dijelaskan dengan sains dan segala macam data-data seterusnya masuk umat lah. Tapi ketika mereka di rumah, di kampung menghadapi COVID ini jelas nih stand-nya mau gimana. Misalnya di Korea saya lihat wawancaranya, dia jelas ngomong bahwa ini state-nya adalah war, state-nya adalah perang melawan corona. State hanya kalimat seperti itu membuat masyarakat jadi punya frame yang jelas nih. Oke, bos ini perang, terus piye carane mengalahkan musuh, kan jadi agak simpel tuh narasinya. Narasi itu hanya bisa dikeluarkan oleh para pemimpin kultural atau pemimpin negara misalnya. Nah dibiarkan menang, ini kita nunggu jadi korban kabeh, jadi bingung.